Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Widini Cesar dengan NIM 415191110028. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uh, perbedaan dari Alibaba Cloud, Microsoft Azure Cloud, dan Amazon Web Service Cloud. Dimana ini untuk memenuhi video ini untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah pengantar cloud computing. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita tahu dulu apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Ya, jadi cloud computing ini fungsinya kayak buat apa namanya? Server gitu, tapi nggak ada di komputer fisik kita, melainkan di uh, virtual gitu, layanan yang disediakan oleh apa? Alibaba, Microsoft, dan Amazon. Ya, lanjut, ini ada tiga pada presentasi kali ini ada tiga layanan. Yang pertama Alibaba Cloud, nah ini dari Alibaba Group. Lalu yang kedua Microsoft Azure Cloud, yang ini dari Microsoft Group. Yang ketiga adalah dari Amazon Web Service atau yang biasa dikenal dengan website Amazon tuh yang buat belanja. Nah, ini Amazon Web Service atau AWS berasal dari Amazon Group. Nah, yang pertama ini layanan Alibaba Cloud. Sebenarnya ada banyak layanannya. Sebentar. Ada berapa ya? Alibaba Cloud Product. Nah, ini ada banyak nih sebenarnya. Ada database, storage, network. Nah, nih ada Elastic Computing atau yang biasa dikenal dengan ESG. Ini ada banyak banget. Tapi saya ngambil hanya tiga karena yang umum yang umum digunakan. Yang pertama ada Compute Service, terus ada Cloud Database, dan ada Security Services. Untuk Compute Service ada Virtual Private Cloud, ada Compute Service, ada Load Balancer, dan Alibaba ECS Elastic Computing. Lalu untuk cloud database-nya ada PolarDB, ApsaraDB, RDS for SQL Server, database backup, dan database management. Lalu untuk security-nya ada anti DDoS, perlindungan dari serangan DDoS. Lalu ada web application firewall. Nah, ini ada firewall yang ada di web, aplikasi yang dihosting oleh Alibaba. Lalu ada cloud firewall. Nah, ini fungsinya untuk firewall yang ada di ini nih, virtual private cloud, sertifikat jaringan. Lalu yang terakhir ada data encryption service anti-bot. Nah, ini fungsinya sama kayak anti DDoS. Jadi DDoS ini kan kayak bot gitu, bot nyerang ke website kita. Nah, jadi di Alibaba Cloud ini menyediakan security service yang namanya anti-bot. Fungsinya agar website kita website yang di hosting atau server kita yang ada di Alibaba Cloud ini nggak akan ngedown gitu karena apa? Karena DDoS attack. Lalu ada layanan Microsoft Azure, sama saya ngambilnya tiga ini aja. Sebenarnya ada banyak sih, tapi ambil tiga aja. Yang pertama ini ada Virtual Private Cloud, sama kayak Alibaba. Lalu ada Azure Virtual Machine. Nah, ini virtual machine ini biasa digunakan untuk machine learning oleh Azure sendiri. Lalu ada Service Fabric dan Function. Nah, untuk cloud database-nya ada Azure SQL Database. Nah, biasa ini buat yang di website, tapi database-nya disimpan di cloud gitu. Lalu ada Azure Cosmos DB, Azure Redis Chase, dan Azure
Synapse Analytics. Nah, untuk security service-nya ada Azure Active Directory. Nah, jadi ini kayak data yang ada di SQL ini disimpan ke Active Directory. Nah, jadi keamanan itu dijamin oleh Azure sendiri. Lalu ada Azure Security Center dan Azure DDoS Protection. Ini sama kayak yang ini dari Alibaba, anti DDoS. Fungsinya buat menangkal serangan DDoS. Dan yang terakhir ada Azure Site Recovery. Azure Site Recovery ini digunakan untuk misalnya ketika ada bencana dalam database kita atau disaster gitu. Jadi Azure itu menyediakan layanan buat recovery data-data yang disimpan oleh mereka tapi bencananya terjadi di mereka gitu. Lalu ada yang di Amazon, di AWS, sama 3. Sebenarnya ada banyak juga sih AWS ini, malah lebih banyak AWS daripada Alibaba. Ada Analytics, Application, Business, Compute, Customer Engagement, Database, Machine Learning juga ada, dan IoT. Ada banyak sekali. Kalau di Azure. Azure ini lebih banyak ketimbang Alibaba dan AWS. Ada AI Machine Learning, Analytics, Blockchain. Lalu ada DevOps. Ya, ada banyak sekali ini Azure ini. Kita balik lagi ke presentasi. Lalu untuk compute service-nya dia ada Amazon EC2, Elastic Compute, seperti yang digunakan oleh Alibaba. Lalu ada AWS Lambda. Nah, ini sama komputasi service juga. Lalu ada database service, ada Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, lalu ada Amazon Database Service Migration. Nah, untuk security-nya ada AWS Disaster Recovery. Nah, ini fungsinya sama kayak yang Azure Site Recovery, jadi untuk nge-recover data yang hilang ketika ada bencana. Lalu ada AWS Identity and Access Management. Nah, ini untuk mengidentifikasi ketika ada yang kayak ngotak-ngatik database kita gitu. Jadi AWS ini menyediakan layanan yang namanya Identity and Access Management. Kalau di Microsoft itu biasa dikenal dengan Microsoft Two-Factor Authentication gitu. Lalu ada Amazon Inspector, GuardData, dan AWS Directory Service. Nah, ini sama kayak yang Azure Active Directory. Jadi data-data, misal contoh data pegawai perusahaan yang ada di Active Directory ini bakalan aman. Keamanannya bakal dijamin oleh Azure dan AWS juga sama kayak gitu. Lalu untuk ini perbandingan harga Alibaba Cloud. Nah, ini saya menggunakan layanan yang ICS, Elastic Compute. Nah, ini Alibaba dengan spek komputer segini dan bandwidth 25 Gbps menghasilkan harga 0,529 US dollar per jam atau 386 per bulan. Lalu untuk Microsoft Azure dengan OS-nya Windows Server, SQL Server juga, dan kalau nggak salah ini tadi saya search, CPU-nya menggunakan sama Intel Xeon juga dengan Intel Xeon Dual Core dan 4 GB RAM. Nah, ini dapat harga 271 dolar per bulan. Lalu yang terakhir ada Amazon Web Service. Nah, untuk Amazon Web Service ini saya nggak bisa nyari harganya lebih dalam kayak detail seperti Microsoft Azure atau Alibaba Cloud, karena ketika saya lagi daftar di website Amazon ini, dia ini perlu yang namanya kartu kredit. Jadi beda sama Azure dan Alibaba yang bisa daftar akun tanpa kartu kredit.
Jadi ini saya tadi research di Google dan dapat harga segini 0,1707 per jam atau 124 per bulan. Ini sama layanannya ICS juga. Tapi ini nggak detail nih apa namanya speknya komputer seperti apa, RAM-nya berapa, terus juga bandwidth internetnya berapa, intranet maksudnya. Oke, dari perbandingan harga terlihat ini Amazon lebih murah, tapi saya nggak tahu nih, maksudnya soalnya ini harga di tahun yang lama, harga di tahun 2019 tadi saya dapatnya. Kalau untuk antara Microsoft Azure atau Alibaba lebih mahal karena ininya lebih cepat untuk intranetnya, 25 Gbps, sedangkan ini hanya 5 Gbps. Jadi sebenarnya untuk harga ini ada porsinya masing-masing sesuai dengan spek yang kita inginkan gitu. Nah, ini ada Indonesia Alibaba Cloud Partner. Ini ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Alibaba. Contohnya ada Tokopedia, Telkom Indonesia, JNE Express, Adira Finance, MNC Group, dan Indonet. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini menggunakan Alibaba Cloud sebagai cloud computing mereka gitu, layanan cloud computing mereka. Lalu untuk Microsoft Azure ada ini GMF Eurasia, Aero System Indonesia, lalu ada Telkom Testra, ada Binus University, MS Infocom, dan Garuda Indonesia. Nah, ini ke-6 perusahaan ini menggunakan Microsoft Azure sebagai cloud computingnya di perusahaan mereka. Lalu untuk AWS tadi saya sempat membaca dari websitenya AWS langsung. Mereka itu bekerja sama dengan Social Technology, Traveloka, Gojek, Kompas, dan Lion Air. Jadi ke-5 perusahaan ini menggunakan AWS sebagai web service-nya mereka sebagai cloud computing mereka di perusahaannya. Lalu ini kelebihan dan kekurangan dari Alibaba. Kelebihan dari Alibaba adalah memiliki data center di Indonesia, yaitu di Jakarta ya. Jadi pada tahun 2019 Alibaba membangun perusahaan bukan perusahaan tapi data centernya di Jakarta. Nah, lalu ada instance yang mengalami kesalahan dapat kita rebuild atau reinstall. Lalu penyedia cloud terbesar di Cina ya, Alibaba ini cloud computing terbesar di Cina dan data center yang tersebar luas. Jadi di antara Microsoft Azure dan Amazon AWS, Alibaba ini data centernya tersebar luas di berbagai negara. Kalau nggak salah ada 14 negara gitu, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, untuk kekurangannya, harga yang tidak tetap, maksudnya ini kayak Alibaba sering ngadain promo, tapi promonya itu nggak berlangsung lama. Jadi kayak promo cuma 3 hari, jadi itu harganya nggak tetap gitu. Dan ketika promo habis, untuk pelanggan yang daftar ketika harga promo itu, harganya akan kembali normal. Jadi ini harganya nggak tetap. Dan Alibaba ini kekurangannya masih terbilang sebagai perusahaan baru. Kalau nggak salah ini perusahaan 2016. Kenapa dibilang baru? Karena ini lebih muda dibandingkan AWS dan Microsoft Azure. Nah, lalu ini kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Azure adalah platform yang kuat dan praktis, fleksibilitas, kebebasan memilih, dan pusat solusi yang dapat diandalkan. Maksudnya yang kuat ini adalah karena kita tahu sendiri Microsoft itu security-nya kuat banget, keamanannya. Maksud dari fleksibilitas dan kebebasan memilih ini artinya kita bisa membayar dengan apa yang kita butuhkan aja. Jadi kita nggak perlu bayar kayak paketan gitu, planner. Kita nggak perlu bayar untuk hal yang nggak kita pengen, tapi kita bayar lebih. Jadi kita cukup bayar sedikit aja, yang penting itu yang kita butuhkan. Lalu pusat solusi yang dapat diandalkan ya, ini maksudnya call centernya dari Azure ini aktif 24 jam dan siap membantu. Jadi ketika
kita ada kendala dengan cloud server kita, Azure ini akan siap membantu 24 jam. Nah, untuk kekurangannya ini harganya yang mahal. Meskipun bebas milih, Azure ini harganya terbilang mahal. Nah, lalu sering terjadi maintenance. Ya, ini jadi maintenance-nya dari Azure sendiri sering banget. Lalu security yang kurang kuat. Maksudnya ini kurang kuat ini untuk bagian emailnya. Jadi dari Microsoft sendiri, Microsoft Outlook dan Azure itu kan terintegrasi. Nah, jadi dari Microsoft-nya sendiri ini sering mendapat email-email spam gitu. Tapi kalau untuk security dari cloud service-nya itu kuat kok. Nah, lalu ini kekurangan dan kelebihan dari AWS. Kelebihan adalah perusahaan bisa menggunakan model programming, sistem pengoperasian, dan database yang sudah ada. Jadi ini bebas banget, kita bisa pakai database kita dan program kita juga, lalu kita upload ke AWS-nya langsung. Beda sama Azure. Jadi Azure itu mereka yang, jadi gini, misal kita ngasih tahu ke Azure kita butuh ini aja. Nah, terus Azure sendiri tuh yang bakal ngerjain gitu. Kita nggak bisa ngasih kerjaan kita ke Azure gitu. Beda sama AWS. Kalau AWS bisa kita ngasih model programming kita, sistem operasi kita, dan database kita yang udah ada ke AWS-nya langsung. Nah, lalu kelebihan lainnya adalah biaya yang dikeluarkan terbilang sangat efektif ya. Kalau dilihat dari data price comparison tadi, memang harga AWS lebih murah, meskipun tadi AWS itu harganya belum harga yang bukan sebenarnya gitu. Lalu AWS menggunakan sistem yang mewajibkan penggunanya hanya perlu membayar apa yang digunakan, bukan di muka atau terikat jangka panjang. Ya, ini kurang lebih sama kayak Azure, yang itu fleksibilitas dan bebas memilih. Namun bedanya di Azure ini sistemnya ini subscription atau berlangganan gitu. Jadi kita harus kayak nggak bisa cuma 1 tahun, minimal lebih dari 1 tahun untuk berlangganannya. Kalau AWS itu bisa, jadi di AWS itu nggak ada yang langganan gitu. Misal langganan 1 tahun, ya udah, misal 1 tahun sudah berakhir, kita nggak bayar lagi, bisa tuh. Kalau Azure, misal 1 tahun, nah kita harus, misal pengen berhenti, kita harus langganan dulu 1 tahun lagi baru bisa berhenti. Nah, lalu untuk kekurangan dari AWS ini, kalau membutuhkan layanan yang cepat dan lebih mendalam, maka kita harus bayar ya. Jadi misal kita ada kendala, terus kayak pengen fast respon gitu dan ditanganinnya lebih dalam, kita harus bayar lebih. Beda sama Azure, yang kalau kita ada kendala, mereka itu akan fast respon banget dan bakal bantu semampu mereka sampai yang terdalam gitu loh. Lalu AWS juga memiliki permasalahan teknis seperti kontrol yang terbatas dan perlindungan backup yang terkadang sulit diandalkan ya. Jadi di AWS ini meskipun kita bisa menggunakan model programming, sistem operasi, dan database yang sudah ada, kekurangan dari AWS ini adalah kita ini akses kita untuk kontrol database kita yang di AWS ini kayak terbatas gitu. Dan perlindungan backupnya juga sulit diandalkan, tapi kadang, selain itu ada tulisannya terkadang. Nah, lalu which one should we choose? Mana yang harus kita pilih antara AWS, Azure, dan Alibaba? Semuanya kembali ke kebutuhan dan budgeting masing-masing. Jika memang kita butuhnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang finance, ada baiknya menggunakan AWS karena banyak bank Indonesia yang menggunakan AWS. Contohnya tadi ada maksudnya Alibaba. Contohnya ada Adira. Namun Adira ini menggunakan cloud, menggunakan layanan security-nya. Lalu untuk AWS itu sebaiknya digunakan untuk yang e-commerce gitu. Contohnya Bukalapak menggunakan AWS, cuma saya lupa di tahun berapa gitu. Tadi saya sempat baca di Google ada. Lalu untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang
terbilang nggak mau ribet gitulah. Kayak kita ada proyekan ini, terus nggak mau pusing gitu, mikirin planningnya tentang cloud servernya. Nah itu kita bisa pakai Azure. Azure bakal nerima apa yang kita rencanain gitu. Tapi kelemahannya ya bayarnya lebih. Nah untuk Alibaba sendiri, Alibaba ini saya kurang tahu uh, bagaimana. Cuma kalau dilihat dari partnernya, Alibaba ini cukup menjanjikan, karena selain perusahaan yang baru, mereka juga punya data center yang lebih luas gitu, yang lebih banyak di mana-mana, ada di 14 negara, salah satunya di Indonesia. Ya, jadi sekian itu aja video presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.